Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama kami Ibnu Salman Center. Kali ini kita akan tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan populer kajian keislaman. Baiklah, saya sudah bersama dengan Ustadz kita tercinta, Dr. Abdul Matin bin Salman LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, semoga Mas Tir juga sehat ya. Ini Ustadz, kemarin kan sudah membahas tentang pernikahan Mas Hendri. Nah, ya. Berhubung saya belum nikah, ini kajiannya yang lain aja Ustadz. Nggak berani ya? Ya, belum berani merambah. Belum berani membahas pernikahan. Iya Ustadz. Belum berani, atau kalau membahas nanti malah jadi pengen. Itu juga Ustadz. Pengen juga nggak apa-apa Mas Tri. Sudah umurnya berapa? Umurnya sekitar 20 lebih. Kok sedikit, sekitar? Lebih sedikit Ustaz. Jadi ini aja Ustaz, saya pertanyaannya yang tentang fenomena-fenomena yang akan terjadi. Ini kan sebentar lagi akan ada kurban Ustaz. Nah ini ada pertanyaan, kenapa sih kita kok disuruh berkorban? Nah ini sebenarnya sejarahnya bagaimana Ustadz? Nih, mohon berikan pencerahan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isakhir rahimakumullah. Jumpa lagi bersama kita di Ibnu Salman Center, dan pada kesempatan kali ini sebentar lagi kita akan menghadapi ibadah setelah Idul Fitri ya, itu akan ada Idul Kurban atau Idul Adha. Tentu beberapa hal yang perlu kita siapkan adalah satu, hewan kurban. Ya, itu Ustaz. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita disyariatkan untuk berkurban ya? Ustaz. Jadi kurban itu bermula dari pelajaran yang sangat berharga yang dilakukan oleh dua manusia pilihan Allah. Ya, yang satu yang namanya Ibrahim Khalilullah. Ibrahim teman Allah ya. Yang satu diceritakan di situ adalah Nabi Ismail. Yang nanti dari situ akan turun Nabi Muhammad. Dua manusia paling fenomenal dalam sejarah Islam adalah ketika Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, sebagaimana yang kita tahu, diperintahkan untuk atau diuji untuk menyembelih Ismail ya, putranya. Di situ berarti ada bahwa kurban itu adalah ujian seberapa besar manusia mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Termasuk anak. Yang dimiliki ya. Yang dimiliki. Apa sih yang dimiliki oleh orang tua yang paling berharga kecuali anak? Tidak ada. Kecuali orang tua yang sungsang otaknya. Nah, itu ya. Sudah melenceng. Sudah melenceng. Jadi apa sih yang dimiliki orang tua yang paling berharga setelah punya anak? Ya anak. Nggak ada, selain anak itu nggak ada. Karena itu ujian terberat bagi manusia adalah ketika menyangkut anak. Nah, di sini umat Islam diberikan pelajaran, harus belajar dari Nabi Ibrahim, itharu ta'ah lillah atau itharu ta'ah lidunya. Jadi mendahulukan taat kepada Allah atau mendahulukan ketaatan kita kepada dunia. Nah, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh cerita Nabi Ibrahim ini adalah bagaimana setiap manusia itu mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah yang lain. Termasuk apa yang kita cintai. Kalau kita melihat hadis Rasulullah, kita melihat dalam Al-Quran, banyak sekali yang mengindikasikan bukanlah suatu kebaikan, ya, laisal birra, ya, bukanlah suatu kebaikan kamu melakukan suatu menghadap kiblat barat timur ya,
antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra manit taqwa. Ya. Atau dalam hadis Rasulullah, jadi kata albirro itu disebutkan tidak masuk dalam kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Ya, jadi Anda tidak disebut sebagai orang yang baik, orang yang Muslim yang baik sebelum Anda melakukan atau menginfakkan ya sesuatu yang kamu cintai untuk Allah. Kita melihat sejarah para sahabat, bagaimana Tolhah menginfakkan kebunnya yang sangat subur, yang disebut di situ dalam beberapa tafsir disebutkan kebunnya namanya Bairuha. Jadi di kebun situ ada sumurnya, Rasulullah juga sering berkunjung ke situ. Ada anggurnya, ada kurmanya. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu atuhibbu an takuna lakum jannatun min nakhilin wa anabin. Jadi kamu senang enggak kalau punya satu kebun di dalamnya ada berbagai macam tanaman-tanaman, buah-buahan. Nah, Tolhah menginfakkan itu semua untuk jalan Allah. Jadi yang paling berharga dalam kehidupan Tolhah selain anak adalah harta yang dia miliki itu. Dan hampir semua orang ketika melihat kebunnya Tolhah itu iri. Karena tanamannya subur, di dalamnya ada sumber air gitu kan. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Utsman bin Affan menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Bagaimana kita melihat para sahabat-sahabat yang lain, bahkan sampai ketika ditanya Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu? Mereka jawab, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, Nabi Ibrahim adalah contoh yang paling ideal. Tidak ada manusia ya yang diuji yang lebih berat kecuali ujian terkait dengan menyembelih anak. Ya. Nabi Nuh ketika diuji ya, ketika anaknya akan tenggelam, Nabi Nuh memanggil anaknya. Ya kan? Padahal yang mau tenggelam kan banyak. Tapi yang dipanggil siapa? Anaknya. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku naiklah bersama kami. Lalu kemudian Nabi Nuh kan ditegur oleh Allah. Ya, itu bukan anakmu. Innahu laysa min ahlik. Nah, karena itu Islam itu ketika ibadah kurban, pesannya adalah agar kita mampu menangkap pesan bahwa tidak ada yang lebih diutamakan kecuali Allah. Perintah Allah, itu kan? Maka apapun yang berkaitan dengan manusia selama Allah yang minta, tinggalkanlah. Ya, itu satu. Yang kedua adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi. Ada sunnah yang di situ pesannya adalah bukan menyembelihnya, tetapi pesannya adalah bagaimana kemudian setelah Nabi Ismail kemudian diganti dengan domba. Lalu pesannya apa? Pesannya adalah bahwa ketika kita dalam posisi yang punya, jangan lupa bahwa kita itu sebagaimana Rasulullah yuhibbul fuqara wal masakin wa yujalisuhum. Rasulullah itu mencintai fakir miskin dan juga mendengarkan yasma'u syakwahu wa yatakallam ma'hum. Jadi mendengarkan keluh kesah fakir miskin, tidak hanya mendengarkan tetapi juga memberikan solusi dan langsung bekerja untuk fakir miskin. Lalu kemudian yang berikutnya berkaitan dengan syariat kurban. Kenapa kita disunahkan untuk berkurban? Adalah untuk menunjukkan betapa bahwa di dalam Islam ini syariat yang berkaitan dengan kurban adalah selain untuk ujian kita terhadap harta, kemudian kasih sayang kita kepada fakir miskin, yang ketiga adalah menjalankan apa yang iqtidak bisunnati Nabi Ibrahim wa bisunnati
Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjalankan perintah yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim, dimulai oleh Nabi Ibrahim, lalu kemudian dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Ya, jadi paling utama dalam hal berkorban adalah bagaimana kita bisa memberikan apa yang menjadi milik kita yang paling berharga, agar kita lepas dari ujian keduniawian. Itu Mas Tri ya. Iya Ustadz, berarti korban itu memang sangat baik sekali ya. Tadi itu untuk mengutamakan perintah Allah dan juga kita jadi tahu, maksudnya peduli dengan lingkungan, bahwasanya kita itu tidak semuanya kaya, ada juga yang miskin. Ya. Kemudian kalau seperti itu, kurban itu sebaiknya itu setiap tahun atau setiap tahunnya itu bertambah, ditambah, semakin bertambah, atau bagaimana Ustadz ini? Ya. Kurban hanya dilakukan manakala kita memang betul-betul mampu. Ya, memang betul-betul mampu, dan apabila kita mengusahakan. Jadi sebenarnya kan dalam 1 tahun masa sih kita nggak mampu gitu ya. Tetapi kalau memang kenyataannya tidak mampu, ya tidak perlu setiap tahun. Tidak perlu dipaksa Ustadz. Tidak perlu dipaksa setahun, itu mesti kan. Kurban dalam konteks ya, berkurban bukan berkorban ya. Kalau berkorban kan ya, berkurban perasaan ya, berkorban perasaan kayak Mas Tri ya. Masya Allah ya. Jadi berkurban itu ketika maknanya adalah peduli terhadap sesama, maknanya adalah bagaimana kita melakukan perintah Allah di atas perintah manusia, di atas perintah segalanya, bisa dilakukan kapan saja. Pesan-pesan kurban itu. Tetapi kurban dalam artian Idul Adha adalah momen memperbaharui, momen menyemangati kita, momen untuk menapak tilas kembali. Sehingga sekali lagi sebenarnya kurban itu dalam konteks pesan, kita bisa melakukan kapan saja. Dalam konteks pesan ya, pesan syariatnya. Tetapi kurban dalam artian materi, yang kita menyembelih kurban, bukan kurban ya, kurban dalam artian materi, maka tidak mesti dilakukan setiap tahun. Tetapi jika mampu kok tidak berkurban, malah memaksakan ya. Bukan, tapi malah kita seharusnya mampu berkorban, tetapi malah beli tusuk sate. Jadi seharusnya kita berkorban, malah kita menunggu giliran orang panitia untuk mengantar ke kita. Lah itu yang dosa. Itu dosa. Tetapi jika memang kenyataannya tidak ada yang bisa dikorbankan, maka tidak ada masalah. Tidak perlu setiap tahun. Dan jika ada orang yang sangat berniat dan kemudian memaksakan diri untuk nabung, juga nggak ada masalah. Itu berarti mentalnya sangat bagus. Ya. Kenapa? Karena mentalnya bukan mental beli tusuk sate tadi, ya. Justru malah mentalnya dia memberi. Nah, itu. Berarti ada kaitan juga tadi, kenapa kok ada waktu yang ditentukan, nanti kan orang bisa nyicil di nabung dulu. Betul. Jadi secara pesan syariatnya, secara pesan syariat, kurban itu bisa dilakukan kapan saja sebenarnya. Ya, mendahulukan perintah Allah tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian berbagi kepada sesama gitu kan. Tetapi kurban dalam artian materi, momentumnya pada Idul Adha itu bisa dilakukan pada saat itu, dan yang terbaik yang kita miliki. Yang terbaik yang kita miliki. Ya, jadi hewan yang kita berikan kalau bisa yang paling bagus. Ada yang harganya 150 juta, ada yang harganya 300 juta satu sapi ya. Itu. Ada yang cuman harganya 20 juta gitu. Ya, yang terbaik itu ukurannya yang terbaik menurut kita. Kalau kita mampu yang satu sapi 300 juta, ya monggo silahkan. Tetapi kalau kita mampunya hanya 20 juta saja, ya nggak apa-apa.
Iya. Yang penting berkurban ya. Berkurban, tetapi yang diberikan jangan sampai sapi yang mengandung penyakit. Justru yang kita berikan bukan daging, tapi malah madorot, penyakit, ya kan? Apalagi sekarang musim corona. Iya, Ustaz. Nah, karena itu setiap orang yang membawa penyakit bawaan, kena corona, ditambah daging sapi yang bermasalah, ini justru akan menjadikan madorot. Itu. Artinya melihat kemampuan, dan Ya, juga kemampuan disesuaikan dengan standar kesehatan. Itu aman dikonsumsi, gitu ya. Baiklah, sudah cukup jelas sepertinya. Nanti pasti kita akan lanjutkan kajian mendetail tentang kurban ini ya. Cukup sekian dari kami. Kami juga membuka donasi untuk Yayasan Rumah Tahfidz yang akan segera kita realisasikan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.